Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Bakri yang insya Allah dalam kesempatan subuh menjelang pagi ini yang berbahagia tentunya kita semua, kita akan sharing keberkahan atau berbagi keberkahan untuk pemirsa sekalian atau teman-teman di akun saya. Dalam kesempatan pagi ini kita akan memulai ya dengan topik-topik yang insya Allah pada pagi hari ini kita pilih topik yang memberikan semangat, gairah ya, karena sebagai muslim kita harus senantiasa memiliki gairah ya di dalam kehidupan ini, dan gairah itu salah satunya adalah bagaimana kita menjadi muslim yang produktif ya, memproduktifkan iman kita. Artinya iman menjadi dorong ya, menjadi pendorong atau menjadi kimah kita di dalam menjalani kehidupan ini ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana muslim itu berperan ya, di dalam kehidupan ekonomi umat, dalam kehidupan perekonomian ya, salah satunya. Dan kita tahu perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat penting, vital ya di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita tidak menafikan bahwa perekonomian hanya salah satu ya, tetapi dia ada salah satu yang vital sekali gitu ya di dalam kehidupan umat ini. Baik, dalam kesempatan kali ini untuk membicarakan tentang satu hal yang sangat penting ini, walaupun dengan waktu yang singkat tentunya, bersama saya hadir seperti kemarin ada Ustadz Mas Judin ya. Beliau ini adalah salah satu pemerhati ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Assalamualaikum Ustadz Mas Judin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita hari ini atau pagi ini akan membahas topik tentang bagaimana seorang muslim itu menyikapi tentang ekonomi syariah ya. Bisa kita bahas ya dari aspek sistem ekonominya, kemudian dari aspek muamalahnya, entrepreneurnya atau bisnisnya ya. Ya, fal yataqabbal maskura Ustaz ya. Naam, syukran jazilan ala hadzal waqt. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai segenap ikhwan dan akhwat sekalian yang kebetulan menyimak siaran kami di akun Facebook Akhi Nabilah Muhammad Bakri. Pada pagi hari ini, seperti yang beliau sampaikan tadi, kita ingin mencoba bermuzakarah mengenai masalah ini, sebuah masalah pokok, masalah penting, karena agama kita juga mengatur gitu, yaitu berbicara masalah peranan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ekonomi yang akan kita diskusikan dan akan kita muzakarahkan pada kesempatan ini adalah ekonomi yang berlandaskan atau yang disesuai dengan pedoman syariah, dengan pedoman agama kita. Baiklah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kadal fakru an yakuna kufra. Adalah kepakiran itu hampir akan menjerumuskan, akan menyeret orang itu ke dalam kekafiran. Nah, ini sebuah tantangan.
Bagaimana kita generasi muslim, bagaimana kita umat Islam mulai memfokuskan diri juga dalam hal mengatur, mengelola, meningkatkan derajat kehidupan kita, dalam hal ini meningkatkan perekonomian. Secara bahasa kita sudah sama-sama maklumi, yaitu ekonomi itu pada dasarnya kan kalau dalam bahasa Arab namanya al-iqtisadiyah. Al-iqtisad. Kalau dalam istilah ekonomi sudah kita sama-sama maklumi, itu kan terambil dari bahasa Yunani, oikos dan nomos, ya. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Nah, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menata rumah tangga dari sisi perekonomian. Jadi kita maklumi selama kita hidup, kita tentunya membutuhkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah itu sandang, pangan, papan. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk mengupayakan ketersediaan daripada faktor-faktor produksi ini, ya, atau alat-alat pemuas kebutuhan ini. Tentunya yang pertama kali adalah untuk kelanjutan hidup kita. Nah, tapi yang paling penting kalau kita umat Islam adalah sebagai modal kita melaksanakan ibadah. Iya, betul. Nah, jadi alat-alat pemuas atau kebutuhan ini kita penuhi. Yang pertama tentunya untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah. Nah, tentu yang kedua adalah untuk untuk kelangsungan hidup. Nah, terus selanjutnya ya berbicara masalah ekonomi Islam. Nah, tentunya pada prinsipnya kita sama-sama memaklumi bahwa di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak ada keinginan, tidak ada hasrat, tidak ada semacam gugahan untuk mengubah dirinya sendiri. Nah, tentunya ini ada ikhtiar dari kita, ada upaya, ada kerja nyata dari kita bagaimana merubah hidup kita ini, mengupayakan taraf hidup yang lebih baik. Nah, nanti hasilnya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara kesimpulan, berbicara masalah ekonomi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari agama kita. Karena agama selain mengatur masalah ibadah juga mengatur masalah muamalah. Nah, salah satu hal adalah bagaimana kita mengelola, memanage perekonomian ini. Iya. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Sebuah pengantar yang sangat lugas, ya, sangat lugas, terus kemudian jelas gitu ya. Yang terakhir tadi dikatakan bahwa agama Islam itu ya Ustadz ya tidak hanya mengatur masalah ibadah saja atau ukhrawi saja, ya hubungan kita dengan Allah saja, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan manusia gitu ya, muamalah. Ya, mengatur hubungan kita dengan manusia atau muamalah, tetapi dibingkai dalam ketaatan tadi, ya, ketaatan kepada Allah. Dalam bingkai juga hubungan kita dengan Allah, karena ibadah itu juga ada dalam pengertian luas ya, ya, yaitu muamalah. Nah, di dalam muamalah ini ada yang disebut dengan musyarakah ya. Syirkah itu bagaimana kita berhubungan dalam hal bisnis gitu dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Tentu kita berusaha gitu ya, mencari uang untuk menamai, tetapi juga harus dilandasi gitu ya, dengan patokan-patokan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin Ustadz sangat hafal hadisnya gitu ya. Saya pernah ini bahwa di dalam dua orang bertemu dalam akad jual beli itu sebenarnya mereka sedang menghadirkan Allah gitu. Jika transaksi itu didasari atau dilandaskan kepada syariah Islam gitu. Tapi sebaliknya Allah itu kan tidak akan ada di antara dua orang yang berakad gitu ya, ketika itu tidak sesuai dengan patokan syariah. Artinya ini nggak main-main ya. Menghadirkan Rob yang menciptakan kita ya, di antara akad kita itu. Masya Allah, ini bisa diuraikan Ustaz untuk menggugah iman kita sekaligus memotivasi kita. Ya. Nah, selanjutnya pada taraf implementasi, tentunya ketika kita berbicara masalah praktik berekonomi, ya tentunya kita bukan hanya sebatas pada
jual beli atau bisnis dan lain sebagainya. Bisnis, ya. Nah, tapi bagaimana aktivitas untuk mewujudkan atau mencari maisah ya, mencari apa namanya kebutuhan hidup ini, itu semata-mata kita landasi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semestinya semua kita harus terjun di dunia jual beli. Iya. Nah, tapi sesuai dengan profesi dan bakat yang kita miliki. Iya. Yang petani ya silakan kembali ke apa namanya ke sawah, ke ladang untuk menggarap apa namanya tanah ini sehingga menghasilkan panen yang diharapkan untuk kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat. Para nelayan turun ke laut, ya terus apa namanya ya tentunya para pedagang turun ke pasar dan lain sebagainya. Nah itu jadi ketika kita berbicara masalah ekonomi syariah, ekonomi Islam, jadi bukan hanya ya berbicara dari skup apa namanya perbankan, karena kalau hanya perbankan barangkali itu perbankan Islam gitu. Tapi ketika kita berbicara ekonomi Islam, artinya bagaimana mencari ma'isyah ya, sumber-sumber untuk kelangsungan hidup ini kita dasari dengan pokok-pokok syariah yang seperti tadi, petani ya petani yang jujur, ya nelayan tentunya nelayan juga yang jujur, karena pada praktek ini sesungguhnya kan apa namanya potensi masuknya ketidakjujuran itu juga banyak. Kecurangan, ya. Jadi kecurangan itu bukan hanya ada di perbankan ya atau di dalam apa namanya hal, ya dalam semua hal. Jadi gitu. pegawai juga ya gitu bisa ya muzaraahnya ya dan jujur dia. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita berbicara dari sisi global. Artinya bagaimana aktivitas kita ini ketika kita mencari ma'isyah tadi ya, itu betul-betul kita landasi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah tadi sempat disinggung masalah musyarakah atau mudarabah atau kemurabah. Nah itu bagian daripada yang diterapkan oleh ya anggaplah perbankan Islam atau sumber-sumber apa namanya kegiatan unit jasa keuangan syariah. Nah itu kita kenal istilah-istilah seperti tadi. Nah sedangkan kalau dalam yang lainnya, apakah itu pertanian, apakah itu nelayan dan lain sebagainya, ataukah usaha jasa, nah tentunya kan ya sesuai dengan prinsip-prinsip. Artinya ya tidak apa namanya tidak merugikan orang lain. Ya memang seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, seseorang itu memang tadi ya sesuai profesinya, apapun profesi Anda adalah seorang muslim, ingat Anda juga harus mengerti hukum-hukum terkait profesi Anda. Petani Anda harus mengerti ya apa yang Anda lakukan sebagai petani yang sesuai dengan ridha Allah ya. Anda pedagang harus mengerti ya apa yang dilakukan Anda wajib mengerti gitu kan, yang sesuai dengan ridha Allah. Gitu. Artinya nggak mesti juga kalau ekonomi syariah semua harus kita pahami gitu ya. Yang paling penting itu yang profesi kita itu kita ngerti yang mau kita lakukan itu sudah ada ini patokannya sesuai dengan syariah. Terus Ustadz yang menarik di sini terkait dengan apa namanya itu membangun ekonomi umat ini. Kita kembali ke titik itu. Ini kan tidak mudah, Ustadz. Ya, tidak mudah kita ini untuk membangun perekonomian umat ini. Kira-kira apa sebenarnya harus dilakukan oleh kita gitu ya? Terkait dengan kesadarannya itu, Ustaz. Banyak orang muslim, banyak kita di Indonesia ini muslim, tetapi kesadaran untuk kembali kepada ekonomi yang dilandaskan kepada syariah ini kan yang kita bahas kemarin, untuk menumbuhkan keinginannya ini loh. Gitu. Ya kan. Jadi tadi kita sudah sepakati ya kalau dalam bahasanya penelitian batasan masalah kita tidak hanya menyinggung atau bermuzakarah tentang perbankan syariah, tapi bagaimana semua aktivitas kita ini betul-betul berlandaskan syariah ya. Lebih-lebih aktivitas muamalah yang mendatangkan ma'isyah. Nah, yang pertama Islam sudah mengatur seperti yang kita katakan tadi, sudah memberikan dorongan, sudah memberikan motivasi bahwa seperti tadi kita jangan meremehkan yang namanya ketika kita berbicara masalah ini ya, berbicara masalah alat-alat kebutuhan hidup lah, barang-barang kebutuhan hidup seperti tadi kadal fakru ayakuna kufra. Nah kemudian ya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mendorong ya hendaklah umat itu supaya
bangun pagi-pagi supaya bekerja pagi-pagi. Iya. Nah, ini malah pasti. merupakan sebuah rutinitas yang kurang bagus. Selesai sholat subuh tidur gitu, Masya tidur ya. Tapi bagaimana selesai sholat subuh kita sudah bergegas. Bergegas, Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Nah, terus Allahumma barik lana fi bukurina. Jadi itu potongan-potongan doa yang berdasarkan hadis. Jadi kita berdoa semoga Allah memberkahi pagi-pagi kita. Artinya pagi-pagi ini kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan. Dalam hal ini kalau kita berbicara ekonomi yang mendatangkan hasil, Iya. yang mendatangkan income ya, Iya. yang mendatangkan hasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, petani turun ke sawah, pergi ke ladang berpagi-pagi. Nah, tentunya ini bagus kan? Dari sisi kesehatan bagus. Iya. Dapat nikmat sinar matahari pagi, Iya. terus belum panas. Motivasi Berarti kan kepada ya dia waktu kuat, kerja kita iya. bisa lama. Tentunya produktivitas meningkat. Nah, begitu juga aktivitas-aktivitas yang lainnya, para pedagang kan berpagi-pagi pergi ke pasar. Iya. Gitu. Di sana penjualnya banyak. Ya, bayangkan kalau pasarnya itu panas. Iya. Kalau sudah siang-siang pergi ke pasar kan Iya. pembelinya sedikit. Jadi ini sebuah dorongan gitu ya. Artinya betul-betul kita manfaatkan momen-momen itu. Nah, dalam hal ini berpagi-pagi dalam kegiatan seperti tadi yang yaitu mencari sumber-sumber kehidupan ini. Tuntunan agamanya ya, motivasi keimanan seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah, terus selanjutnya kalau kita berbicara dari seperti tadi membangun perekonomian umat, barangkali ya kita ya tentunya akan tergantung kapasitas kita masing-masing. Ya. Iya. Kapasitas kita selaku ya swasta, barangkali kita hanya bisa berbagi, hanya bisa saling nasihat menasehati ya. Bahkan pendakwah ya, Heeh. para ustadz-ustadz walaupun bukan pengusaha misalnya, Ya. ya dakwahnya harus bermuatan membangun perekonomian umat yang sesuai dengan syariat gitu ya. Iya, iya. Gitu. Jadi kita hanya memberikan dorongan gitu ya, dorongan. Ya kepada yang punya keahlian, ya bagaimana supaya keahliannya itu dikembangkan. Yang punya modal, ya bagaimana modal ini bisa diinvestasikan kan seperti itu. Nah, tentunya berinvestasi sesuai dengan akad yang sudah diatur oleh syariah. Sehingga ini ada take and give ya. Iya. Ada simbiosis mutualisme ya gitu. Yang punya modal daripada modalnya itu namanya itu tidak bagus ya. Modal itu hanya ditimbun ya, Iya. hanya pasif. Nah, Iya. kemudian kan bagaimana mengaktifkan modal ini? Ya, Iya. kita salurkan kepada orang yang punya keahlian. Ya, barangkali kan itu yang dimaksud dengan mudharabah ya. Iya. Nah, jadi mudharabah itu saya pikir ya tidak mesti harus di lembaga perbankan gitu. ya, Ya, dalam kehidupan nyata. antar personal kalau memang betul ridho sama ridho Iya. gitu ya. Diatur sesuai kesepakatan bersama. Saya pikir itu. Bahkan kalau perbankan saya rasa cuma untuk menyerap uang ya, yang kemudian dia lari ke pusatnya ya, ke pusatnya. Sementara kalau kita dalam kehidupan seharian dia tersebar merata gitu. Ya, barangkali kaitannya ada pertanyaan akhir tadi untuk membangkitkan perekonomian umat. Barangkali kita kembali kepada Diri kapasitas masing-masing. kita masing-masing lah. Itu, Ustaz. Bagi orang yang Ya, punya saya sepakat. keterampilan ya silakan Iya. keterampilannya itu dikembangkan. Bagi orang yang punya kapital modal ya silakan modal itu diaktifkan. Iya. Ya bagi lembaga perbankan dan lain sebagainya. Nah, tentunya bagi pemerintah kan Iya. kita harapkan punya regulasi ya tentunya yang mengatur supaya semua merasa terakomodir gitu Iya, kan. betul. Nah, itu kan sesuai dengan kapasitas. Ya bagi ya bagi motivator, bagi seperti pendai kita, dan ya. sebagainya ya. Nanti Tentunya kita memberi ini akan berputar secara Iya. keseluruhan. Sebenarnya kembali ke setiap pribadi tadi ya. Iya. Nah, makanya di sini kesadaran itu penting. Tapi kenapa ini Ustaz? Kesadaran itu lagi-lagi pertanyaannya harus kepada Islam gitu, Ustaz. Kan kenapa yang ada-adanya aja berjalan seperti adanya aja gitu. Kenapa harus Islam lagi gitu? Kembalinya itu. Iya. Nah, tentunya kita Iya. selaku muslim ya, kita Iya. meyakini bahwa segala aktivitas kita ini tentunya kita mengharap diridhai Ridha oleh Allah. Allah ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja masalah ibadah, tentunya masalah muamalah kita ini ya bagaimana muamalah kita ini adalah muamalah yang diridhai. Diridai oleh Allah. Nah, tentunya bagaimana muamalah ini diridai, tentunya kita berjalan dengan di rel-rel yang sudah diatur ya, yang sudah diatur oleh agama kita. Iya. Dan memang berbicara masalah muamalah ini itu Islam kan mengatur ya adanya prinsip kejujuran, adanya prinsip transparansi,
adanya tidak saling menipu, ya, tidak berjudi dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada ajaran agama kita, Pak, ya. Itu yang paling penting itu ridho Allahnya itu ya. Nah, itu kan bagian. Nah, memang kita tidak apa namanya, kita tidak bisa ini ya, kita tidak bisa memisahkan ya. Karena memang ya, Islam rahmatan lil alamin, kan, seperti yang kita katakan ya, kita katakan kemarin itu mengatur semua aspek kehidupan, diatur ya, gitu. Betul, nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu kita juga apa namanya mengetahui bahwa prinsip-prinsip bermuamalah ini ya, walaupun memang itu bersumber dari ajaran Islam, tapi nyocok juga dipakai oleh non-muslim. Betul, oleh non-muslim. Ya, malah tadi sekarang ya, itu malah kan banyak juga ya non-muslim yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ini gitu. Karena dirasakan wajar dan nyocok gitu ya. Adanya keterbukaan, adanya kejujuran gitu. Nah, itu kan sebuah prinsip-prinsip pokok dalam kegiatan ya, dalam perekonomian gitu. Nah, sehingga tidak mengganggu keimanan mereka ya. Jadi kalau masalah akidah, masalah ibadah, barangkali itu kan porsinya itu sudah yang jelas. Disebut lakum dinukum waliyadin ya. Tapi ketika berbicara masalah porsi muamalah, ini welcome ya, ini open ini ya. Jadi bukan saja untuk kita yang muslim, tapi saya menarik ini Ustaz. Kalau menggunakan mafhum mukhalafah gitu ya. Ini kayak bahasa hadis itu. Iya. Kalau misalnya harus Islam ya, berarti setidaknya kita yang ada ini pasti ada cacatnya gitu. Gitu ya. Ekonomi barat, ekonomi pasti ada cacatnya. Kira-kira Ustaz gimana ya Ustaz? Iya. Artinya tidak hanya melulu karena wah ini perkara keimanan itu harus, tapi kita melihat oh ini memang ada bengkoknya ini. Iya, baiklah. Yang harus kita kritisi gitu. Nah, kita sudah sama-sama maklumi ya, seiring dengan perjalanan peradaban manusia, kita sudah mengetahui dari buku-buku sejarah dan lain sebagainya itu tercatat bahwa dunia ya sudah apa namanya mayoritas pernah menganut sistem ekonomi kapitalis. Nah, jadi nah itu kan sistem ekonomi kapitalis ini ya, jadi bagaimana mengumpulkan kapital dan lain sebagainya ya, bagaimana. Nah, itu kan terjadi depresiasi ya, ya depresi besar-besaran gitu ya, artinya barangnya yang menumpuk dan lain sebagainya. Nah, terus tidak sesuai dengan apa namanya ya tingkat konsumsi dan lain sebagainya, terjadinya israf, terjadinya pemubaziran ya. Nah, terus selanjutnya begitu juga setelah itu paham apa namanya sosialisme ya, sosialisme. Nah, ternyata juga apa namanya ujung-ujungnya banyak merugikan para buruh, ya, para karyawan. Nah, sehingga kita memerlukan ekonomi alternatif ya, ya, yang tidak terlalu kapitalis dan tidak terlalu sosialis. Ya. Artinya kapitalis yang sosialis gitu, ya, kapitalis yang sosialis. Nah, kita memerlukan itu kan perekonomian apa namanya sistem sistem alternatif pilihan dari masalah-masalah yang ada gitu ya. Iya. Nah, ternyata ternyata sudah ini, ternyata ekonomi Islam itu sudah merupakan salah satu ya, itu yang bisa menjawab ya apa namanya problem-problem seperti tadi, karena memang tidak terlalu kapitalis dan tidak terlalu sosialis ya, ini diatur ya, konsumen produsen ini diatur sehingga terjadi keseimbangan gitu. Karena kan pokoknya sistem ekonomi Islam ini berbicara masalah keseimbangan, betul. Keseimbangan, ya, itu dekat dengan kesejahteraan, dekat dengan kemakmuran, ya. Jadi ekonomi Islam memandang negatif juga apa namanya ibtikar, yaitu penimbunan, tidak boleh dalam Islam. Sehingga bagaimana semua ini berputar, ya, dari yang punya kapital lebih kepada yang kurang. Nah, itu kan prinsipnya adalah keseimbangan diatur. Peran negara juga ada di situ. Peran negara juga ada. Tidak kapitalis artinya semua serahkan kepada kapital, kepada pemilik modal seperti hari ini ya. Jadi kacau akhirnya pengelolaan kekayaan umat. Iya, jadi itulah yang kita maksudkan dengan ekonomi alternatif gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ahid tadi gitu. Memang ekonomi alternatif ini adalah ekonomi yang semua bergerak gitu ya. Konsumen bergerak,
produsen bergerak, pemerintah juga bergerak. Iya. Sehingga ya kita kesimpulan al-harakah barakah gitu. Heeh. Bergerak itu akan melahirkan keberkahan. Betul. Ya, jadi Daripada seperti itu. dia apa namanya terbendung ya. Kalau terbendung itu dia jadi kotor dia. Iya. Nah, Kalau bergerak ini bersih. iya. Iya. Ya, menarik sekali ya pemirsa yang dirahmati Allah ya, dari diskusi ini yang kita sedikit menaikkan level pembahasan kita ya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kesadaran kita untuk berekonomi sesuai dengan syariah Islam. Jadi sekali lagi ya, abaikan saja segala hal yang menuding ya terhadap syariah Islami sebagai ekstremisme, fundamentalisme dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan itu gitu ya. Tidak ada hubungan, itu hanya tudingan tuduhan. Anda misalnya dituduh ya sebagai pencuri, padahal Anda tidak mencuri. Akhirnya kan tidak enak sih memang, tapi abaikan saja ya tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Intinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya, solusi gitu. Seperti dikatakan tadi, ekonomi Islam itu cocok ya, bukan hanya bagi muslim ya, tetapi bagi non muslim. Dia akan membawa kebaikan perekonomian dan tidak akan mengganggu keimanan ya saudara-saudara kita yang non muslim gitu ya. Tetapi bagi muslim jelas, karena dia lahir dari keimanannya, itu wajib gitu. Baik sahabat muslim yang dirahmati Allah, inilah yang kita bagi ya, sedikit tetapi mengena ya, sasaran tembaknya pas gitu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kesadaran kita. Kita sudah sajikan tadi, ini jalan lurusnya, ini jalan bengkoknya ya. Tentu kita ingin yang lurus-lurus ya, bukan yang bengkok-bengkok itu. Karena kalau yang lurus-lurus ini stabil, enak gitu ya. Nah, insya Allah. Baik sahabat muslim yang dirahmati Allah, kami undur diri ya dari ya stadium ini, dan insya Allah kita akan berdoa membuka pagi kita ya. Selain tausiah-tausiah tadi, tafadhol dipimpin oleh Ustadz Guru Masjudin. Ya, baiklah ikhwan dan akhwat sekalian, sebagai acara penutup marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita aktivitaskan, apa yang kita usahakan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma yassir fi jami'i umurina. Allahumma yassir fi jami'i umurina. Allahumma yassir fi jami'i umurina. Allahumma barik lana fi asma'ina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an halalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi fadlika ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekali lagi terima kasih Ustadz, dan pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih atensi Anda. Kita akhiri dengan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.